Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi begini, ada yang nanya ke gue masalah tentang sholat ya. Tutup semuanya. Terus sholat Jumat itu diadakan, walaupun ada sholatnya renggang-renggang, itu gimana bang? Katanya ya kan. Gue bilang nih, gue nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau menurut gue sendiri sih, kalau emang lo istilahnya di tempat ini ada penyakit, ada wabah, memang ada corona, emang ini lebih baik lo sholat di rumah aja gitu. Walaupun ke masjid tapi lu ragu-ragu sholatnya jarak 1 meter jatuhnya kan itu berarti ragu-ragu dong, was-was dong gitu ya kan. Sama aja nih, mending dengerin aja deh Ustadz dari Ustadz Abu Somad, dari Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Buya Yahya, dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Mungkin ini bisa menjadi memperkuat keimanan kita gitu. Menurut para ulama seperti apa sih ya kan. Terus sekarang gini nih masalahnya nih, sekarang nih nggak ada corona aja orang-orang tuh udah males ke masjid gitu. Nggak ada corona ya, apalagi ada corona. Aduh, ya udahlah, semoga dengan ada corona kita, setelah ada corona kita semakin semangat buat ke masjid gitu. Ini dengerin aja ceramahnya ya. Oke. Sawus sufuf, luruskan saf. Makna sawus sufuf, satu, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama, membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini udah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Yang kita tunaikan itu ada syarat, ada ketentuannya ya. Jadi untuk menyusun saf harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan sawu sufufakum, ya, rapat luruskan safnya ya. Fa inna taswiyatas saffi, riwayat lain taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kesempurnaan salat itu mesti rapat, mesti lurus. Nah, rapat itu yang kira-kira rapat tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona atau di wilayah kita ini ada yang terkena dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah, itu kita tidak usah ke masjid ya. Jadi cukup berdiam diri di rumah. Nanti sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini corona bukan ini, bersih juga tuh. Ya? Nah, nanti kalau yang seperti ini ada yang, ikut batuk juga. Nah, jadi kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja safnya, ya, rapatkan, luruskan seperti biasa, ya, seperti biasa saat sholat kita. Jadi supaya kelihatan bagus dan rapi. Ayo kita mulai. Bapak mau jadi imam? Teruskan lagi. Baik, ya. Yuk silakan Pak, kita sholat. Rapikan lagi. Bapak mau ke belakang. Oh, Bapak sedang batuk, mundur ya. Bapak di rumah saja, ya, nggak usah ke sini. Bapak juga di rumah saja ya, sholat di rumah dan di keluarga dijaga. Jadi jangan sampai ada di sini juga, ya. Baik. Kita mau lanjutkan sholat. Baik, kalau dilanjutkan kita siapkan. Tapi kalau nanti ini saya tanya wilayahnya aman nggak di sini? Kayaknya tidak aman nih Ustaz. Tidak aman. Ya sudah, nanti pulang saja, ya.
Tunaikan sholat di rumah. Jadi tidak harus di masjid ya. Di rumah dengan berjamaah dengan keluarga ya. Jadi kalau wilayahnya tidak aman, tunaikan di rumah. Jadi tidak usah ke masjid. Kecuali kalau wilayahnya aman dan baik. Ya, sekarang tunaikan sholat di rumah saja. Ya, kembali masing-masing. Adzannya juga nanti sampaikan. Ya, sholat fi buyutikum, sholatnya di rumah. Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Ayo, mari. Assalamualaikum. Kembali keadaan sekarang ada wabah virus Cina atau disebut COVID-19 atau disebut virus corona ini, maka Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa virus ini ada musyaqqat yang bisa menggugurkan keafdolan sholat berjemaah ke masjid, bahkan sholat Jumat ditutup. Apakah pernah terjadi zaman Rasul? Ada terjadi. Hujan lebat aja terjadi. Bahkan ketika terjadi penyakit Munmen di zaman Rasulullah juga terjadi, dan itu ada yang nggak bisa bangun, memang nggak bisa mendatangi azan, ada yang datang dengan merangkak, ada yang datang dengan dipapah orang, ada sholatnya duduk, ada yang sholatnya setengah duduk, separuh berdiri kemudian duduk, nggak mampulah pada saat itu. Maka ketika terjadi wabah atau terjadi kesulitan-kesulitan untuk memenuhi sholat berjemaah di zaman Rasulullah SAW seperti hujan lebat dan sebagainya, begitu juga zaman Khulafaur Rasyidin, maka muadzin mengazankan satu kalimat yang berbeda dengan keadaan normal. Apa yang dibaca muadzin? Sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di tempatmu masing-masing. Salatlah di tempatmu masing-masing. Itu sunnah. Ketika ada musyaqqat, ada kesulitan, ada bahaya yang mengancam, diazankan sallu fi rihalikum, salatnya serentak tapi di tempat masing-masing, itu sunnah. Setelah selesai azan, mereka semua di rumah masing-masing wudu, kemudian mereka sholat sunat, kemudian sholat wajib, kemudian mereka berdoa serentak, naik doanya itu ke langit, naik sholatnya itu ke langit dari tempat yang berbeda-beda dari rumah masing-masing, tapi serentak. Tetap juga berjamaah itu yang disunahkan oleh Nabi. Nah, ketika kita kemudian membuat yang baru, kita datang ke masjid, bawa sajadah masing-masing, tapi sopnya 2 meter 2 meter. Ini menyalahi sunnah. Pertama, membahayakan diri. Kedua, sop itu tidak rapat. Kalau memang mau berjemaah di masjid, ya sawu sufufakum, sop itu rapat. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti tembok yang satu. Lah kita nggak berani rapat, takut penyakit. Yang paling bahaya hati was-was. Kita sholat tiba-tiba sebelah bersin. Waduh, corona menyebar ini. Sudah tercabut kekhusyukan. Khusyuk tercabut. Jadi muadzin tetap azan, menyerukan sholat tetap. Tapi sholatnya sallu fi rihalikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sholat masing-masing. Nah, inilah yang diajarkan oleh sunnah. Kita datang ke masjid, sholat, tapi was-was, ketakutan kena corona atau penyakit wabah, sopnya jauh-jauh, yang bersin langsung dijauhi. Ada yang selesai sholat, kamu bersin, dimarahi, nggak usah datang kamu kemari. Loh, bukan dia saja yang nggak usah datang yang bersin itu, kitanya pun nggak usah datang. Yang bersin dianggap akan menularkan, dan kita sendiri mendatangi sesuatu yang bisa menularkan kita. Dua-duanya dilarang. Jangan kita mendatangi sesuatu yang bisa menularkan penyakit, dan kita jangan menularkan penyakit. Menularkan penyakit tidak boleh, mendatangi supaya ketularan juga tidak boleh. Ketika terjadi satu wabah di satu negeri, kita nggak boleh datang ke tempat itu. Dan kalau kita di tempat itu sedang terjangkit wabah, kita nggak boleh keluar ke tempat lain. Dua-duanya nggak boleh. Nah, kalau di luar sini, di luar rumah kita ada wabah, ya kita di rumah, di dalam rumah. Keluar rumah kena wabah, nggak boleh. Atau kita sudah kena, ya sudah kena, kita isolasi diri. Jangan kita membawa wabah keluar. Dua-duanya dilarang Rasul. Ketika kita menjalankan sunnah Rasul, ada kejayaan. Ketika ya, jadi itu penjelasan dari para ustadz-ustadz ya. Jadi intinya di saat kondisi kayak gini lebih baik kita sholat di rumah aja ya. Jadi istilahnya kita kan namanya nggak tahu kan kalau misalkan di masjid itu mana yang kena mana yang enggak. Jadi tapi begini brother, kita nih sebagai dari 100% yang setiap masjid tempat tinggal di situ paling ada berapa persen yang sholat ke masjid, ya kan?
nggak peduli gitu sama masjid gitu. Sekarang gini loh, misalnya masjid udah dibikin bagus-bagus ya kan, tapi orang jarang ke masjid gitu, misalnya isinya dikit gitu. Ya paling rame itu masjid isinya, gue taruhan di tempat itu pas banyak, pasti masjid ramenya di saat maghrib, masalah Jumat ya. Seperti kata Ustaz Abdul Somad, kalau lo pengen lihat apa namanya umat Islam, lihat di saat Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Kalau lo pengen lihat orang beriman, lihat di saat salat subuh. Nah, itu ketahuan, tapi di masjid ya. Oke, semoga video-video ini bermanfaat, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.